Coaching Academy. Saya Aina Sakina sebagai supervisor. Saya Markus Masan sebagai coach. Saya Rani Handajani sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Selamat sore Bu Aina. Bagaimana kabar Bu? Saya hari ini baik sekali, apalagi mau bertemu dengan Bu Aina. Waduh, luar biasa nih Pak Markus. Selamat semangat ya Pak Markus ya. Tetap semangat. Iya, Pak Markus saya dengar-dengar mau coaching ya. Iya. Mau coaching ya. Saya mau coaching. Kata teman saya tadi menelpon saya mau ngobrol-ngobrol tentang anaknya. Oh gitu. Kira-kira nih yang ingin Bapak bantu dari pemasangan atau yang dikembangkan itu apa? Ya, supaya yang pertama anak yang didampingi ini bisa menemukan solusinya menjadi anak yang lebih baik. Teman-teman saya ini bisa menemukan solusi untuk mengatasi atau untuk menuntun anak-anaknya menjadi anak yang lebih baik lagi. Jadi diharapkan coaching ini bisa menemukan sendiri nanti ya setelah Bapak coachingnya. Terus bagaimana nanti kira-kira Bapak yang akan dijalankan seperti apa kira-kira? Ya, sesuai dengan langkah-langkah coaching, ya sudah langkah kita itu ya. Mulai dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian apa namanya? Rencana dan aksi, dan juga tanggung jawab. Jadi nanti akan difokuskan ke sana juga gitu ya Ya, Pak? saya akan fokuskan ke sana. Terus bagaimana nanti Bapak menilai diri sendiri gitu atau membantu coaching gitu dari apa yang dikembangkan itu? Apa ada selain hal kita mau pilihan apa gitu? Yang pertama saya berusaha untuk mendengarkan dengan penuh ya. Lalu saya akan berusaha untuk menggali dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang umum. Sehingga dari pertanyaan-pertanyaan itu bisa membantu teman saya, coach ini bisa menemukan solusi agar dapat mampu mengatasi persoalan yang sedang dihadapi olehnya. Dan kira-kira harapan Bapak sendiri atas nanti kan dilakukan itu, kemudian saya akan melakukan observasi gitu dari ini, kira-kira harapan Bapak apa dari adanya proses ini? Ya, harapan saya teman saya mampu menemukan solusi yang terbaik untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapinya dengan anak-anaknya. Baik, nanti saya minta waktu ya Pak, maksudnya saya juga ingin melihat bagaimana Bapak melakukan coaching kepada teman Bapak. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar ya Pak. Ya, saya senang sekali kalau Ibu bisa mendampingi saya untuk melihat, mengobservasi bagaimana saya membantu teman saya ini untuk menemukan solusi yang terbaik. Iya, baik, silakan Pak dilakukan coaching kepada teman Bapak. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Selamat sore Bu Rani. Ya, Pak Markus, selamat sore Pak. Apa kabar Bu Rani? Alhamdulillah masih bisa beraktivitas sampai sore ini, sehat Pak. Terus ya, Ibu mau menemui saya ini mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan? Iya betul Pak, ini tentang permasalahan saya di kelas ini Pak. Itu di kelas saya itu ada sepertinya anak inklusi 2 orang. Nah, setiap hari itu saya memberikan pembelajaran yang sesuai kebutuhan ya, berdiferensiasi gitu. Tapi masalahnya mereka tuh berdua ini hanya berinteraksi hanya berdua saja gitu dengan kelompok yang lainnya di kelas tidak mau berinteraksi. Jadi itu mainnya hanya yang berdua ini aja gitu. Jadi maunya sama yang nggak mau dipisahin gitu istilahnya. Nah itu bagaimana ya Pak? Jadi sampai sekarang pun saya coba kali kelompok yang satu di kelompok ini, yang satu di kelompok ini juga nggak mau bersosialisasi, berinteraksi. Jadi diem aja. Kecuali yang 2 ini digabungkan, yang tadi satu si ini, satu lagi si A, B, tidak saya sebutkan namanya Pak ya. Itu baru mau. Jadi ngomongnya hanya berdua aja gitu. Interaksi dengan yang lain tidak mau. Itu gimana ya Pak ya? Oh gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan untuk bisa membantu anak-anak ini? Nah kalau saya pikir sih saya baru panggil orang tuanya terus saya ingin diperiksakan untuk tes psikologi ya Pak. Saya juga ini sih belum sempat waktunya yang pengen saya inginkan, pengennya panggil orang tua terus saya juga ceritakan masalah di kelas, tapi sih
kata anak-anak yang lainnya, mereka itu tuh sudah dari kelas 1 begitu gitu, jadi berinteraksinya hanya berdua. Saya bilang, awalnya kenapa kok bisa begitu, nggak mungkin dong, tahu-tahu nggak mau berinteraksi itu bu, dikatain bu, udah di-shaming, maksudnya iya bisik bu, main bisik, ada kata-kataan, jadinya tuh si A sama si B ini jadi nggak mau berinteraksi sama temennya gitu. Oke Bu. Lalu dari hasil obrolan kita ini, harapan Ibu terhadap anak-anak ini bagaimana? Saya sih pengennya anak-anak jadi yang dua ini tetap pede ya Pak, percaya diri di kelas gitu loh. Bahkan masih ada yang lain dari 30 siswa kan 28 itu. Saya tanya lagi, kamu ini nggak sih beli kasih teman-teman gitu. Jadi itu yang minder itu yang dua ini, sebenarnya teman-temannya sih pengen ngajak gitu, tetap pengen bergaul sama dua anak ini, tapi dua anak ini yang menghindar gitu, kayak ketakutan gitu. Gimana ya Pak? Jadi dua orang anak ini ketakutan dan juga tidak mau bergaul dengan teman-temannya ya. Jadi merasa gak nyaman, hadir sih hadir, datang ke sekolah rajin gitu. Tapi saya bedakan sekali lagi ya, karena dia lamban belajarnya ataupun anak inklusi saya belum terdeteksi ya Pak. Jadi saya bedakan tuh, saya kasih soal tingkat kelas 3, ternyata kemarin saya udah coba berhasil kenalan. Nah, untuk selanjutnya mungkin saya akan berikan soal kelas 4. Saya belum tahu apakah mereka berdua ini bisa atau enggak. Tapi yang kedua saya ingin melihat yaitu supaya mereka kayak anak pada umumnya aja gitu, bisa berinteraksi. Gimana ya Pak, susah gitu, belum tahu ke depannya. Oke, tujuannya supaya mereka berdua ini bisa bergaul dengan teman-temannya, bisa berinteraksi dengan teman-temannya. Lalu selain Ibu tadi sudah melakukan upaya untuk mengajak mereka untuk bergaul dengan teman-temannya, tapi belum berhasil ya. Lalu apakah Ibu pernah meminta bantuan dari rekan-rekan guru atau yang lain atau kepala sekolah? Kebetulan saya curhat Pak dengan teman-teman sejawat yang dekat saya, kata dia, berarti udah panggil udah Bu. Nah kalau kayak gitu berarti mungkin bisa lakukan kunjungan, jadi fisik, kalau fisik ya ke rumahnya gitu. Mungkin dengan dari situ mungkin nyaman ngobrolnya, jadi enak apa yang ingin terhadap anak mereka ini gitu, kebutuhannya mungkin bisa nanti bisa dilakukan yang solusi yang terbaik gitu. Ataupun berani kalau misalkan dari secara ekonomi orang tua kurang ekonominya, bisa pakai link itu Pak. Jadi ada link tentang apa sih namanya, mengukur IQ anak gitu. Mungkin saya pakai itu dulu kali ya Pak ya. Jadi ketahuan tuh dia sebenarnya emang hanya lamban atau emang masuk anak inklusi gitu. Ibu sudah menemukan caranya, itu mungkin bisa dipraktikkan. Dan setelah Ibu melakukan upaya untuk mengatasi persoalan dua anak ini, kira-kira Ibu melihat posisi mereka berdua ini, kira-kira dua anak ini berada pada level mana dari 1 sampai 10? Kayaknya sekarang ini ya Pak, yang saya amati masih 6,5 lah. 6,5. Masih belum sesuai harapan saya gitu. Kalau harapan Ibu kira-kira di level berapa? 7 sampai 7,5 gitu. Yang penting interaksinya dulu muncul gitu, soal apa sih aspek kognitifnya belakangan ya, bisa sambil jalan. Yang penting dia mau berinteraksi sama yang lain gitu, jangan dia hanya berdua aja, itu aja sih. Gitu ya. Lalu ini kan perlu upaya Bu ya, untuk membantu mereka. Kira-kira siapa saja selain rekan sejawat, orang tua, kira-kira siapa lagi yang bisa Ibu minta bantuan? Kayaknya sih mesti bilang ke ibu juga ya Kak ya, pemimpin kita ya, kepala sekolah gitu, bahwa Bu, di kelas saya ini setiap tahunnya kok hampir aja ada anak ABK entah itu 2, tapi kan setiap hari jadinya kita membagi 2 pikiran gitu, yang untuk mengajar anak pada umumnya reguler, yang lagi juga kita perhatian kita pada 2 anak inklusi ini gitu. Jadi saya pengen tuh ibu kepala sekolah mengadakan apa sih ya, pelatihan gitu kan ya Pak. Jadi saya juga punya kemampuan gitu untuk mengukur perkembangan anak ini gitu. Dan saya juga dari umum ya, dari SD, jadi saya juga nggak tahu secara psikologis tuh anak butuh apa gitu. Berarti
dari pihak sekolah kita mengharapkan supaya ada semacam pelatihan Bu ya. Nah, kira-kira pelatihan apa saja selain mengenal secara psikologis tadi? Kira-kira pelatihan apa lagi untuk guru-guru? Ini aja kali ya, supaya udah dia berinteraksi dikasih pelatihan apa sih Pak, kayak game-games permainan gitu ya. Kalau saya lihat di pramuka juga tuh kemarin eskul, ya udah temennya aktif ngobrol tuh semua, dia tuh ya udah biarpun gabung tapi dia nggak ngomong gitu, diem aja di situ nggak bergerak gitu, ya ikut turun pramuka tapi nggak bergerak gitu. Jadi kayaknya pelatihan yang membuat anak itu bisa respon aktifnya permainan gitu ya, atau bentuk kayak games gitu. Ya, baik sekali Bu. Lalu ini kan Ibu sudah punya rencana ya? Iya. Ibu sudah punya rencana mau ketemu dengan kepala sekolah dan juga menyampaikan supaya ada program-program pelatihan ini. Kira-kira rencana ke depan itu dalam waktu dekat ini atau bagaimana? Kayaknya karena sekolah saya sedang PH, mungkin rencananya kayaknya kalau pas gedung baru saja ya Pak ya. Jadi juga mungkin kan selain saya di kelas lain pun juga mungkin mengalami sama dengan saya gitu kondisinya. Mungkin nanti insya Allah kalau saya terapkan setelah Gedung baru. gedung baru. Rencana gedung baru kapan selesai? Ya itu Pak, lagi belum jalan sih, baru nanti kalau sudah ada surat perubahan gedung. Tapi kan di anggarannya 2024 pasti dibangun. Oke, ya saya berharap seperti itu juga Bu, nanti Ibu segera menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi mengatasi anak-anak seperti ini. Iya, setelah lulus. Lalu dari obrolan kita ini, setelah Ibu juga sudah menemukan solusinya, Iya. bagaimana perasaan Ibu dari hasil? Iya, alhamdulillah ternyata yang tadinya saya pikir cuma apa sih tadi, cuma manggil orang tua atau visit home, kunjungan ke rumah, atau misalkan ternyata itu ya Pak, perlu juga tuh latihan-latihan gitu yang buat guru atau latihan untuk anak-anak itu sendiri. Ternyata wah, ya saya menemukan solusi baru nih. Dan itu kita perlu berkolaborasi dengan Iya. rekan-rekan sejawat dan terutama pimpinan kita, kepala sekolah ya. Iya, Pak. Oke Bu, waktu kita juga terbatas. Iya. Jadi nanti saya akan mendengarkan kabar selanjutnya bagaimana Ibu bisa berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan rekan-rekan sejawat dan juga home visit. Dan saya mau mendengarkan bagaimana hasil dari semuanya itu. Ya, semoga berhasil ya. Terima kasih ya Pak sudah mau dengar cerita keluh kesah saya. Terima kasih Pak Marku. Sama-sama Bu. Ya, selamat sore Pak Marku. Selamat sore Pak Hendra. Gimana perasaan Pak Marku sekarang? Ya, perasaannya lega, perasaannya gembira karena bisa membantu Nurani untuk menemukan solusi mengatasi masalah anak-anak yang berkebutuhan khusus. Iya, kira-kira dari obrolan tadi saya lihat ya, Pak Marku sendiri menilai performa Pak Markus dalam mendampingi Nurani, mengcoaching Nurani itu gimana? Ya, tadi saya berusaha untuk mendengarkan dengan penuh perhatian karena saya butuh mendengarkan keluh kesah dari Burani ini bagaimana mengatasi anak-anak yang berkebutuhan khusus, karena di kelas Burani itu ada dua kelompok ya, anak yang normal dan juga anak yang berkebutuhan khusus, dan ini menjadi suatu problem bagi Burani karena di satu sisi dia bagaimana mengatasi dua anak ini, di sisi lain dia juga harus memperhatikan 28 anak itu. Jadi konsentrasi terbagi. Kalau Burani sudah menemukan solusi, maka akan membantu Burani dalam proses belajar mengajar di sekolah atau di kelas. Berarti tadi Bapak juga sudah mendengarkannya, aktif, kemudian juga mengajukan banyak pertanyaan berbobot kepada Burani itu. Kira-kira kalau Bapak penilaian Bapak itu, apakah dari tahapan ceritanya itu tadi sudah dijalankan belum Pak? Ya, kira-kira saya sudah jalan mulai dari menetapkan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab tadi. Saya berusaha untuk ya melakukan itu dan juga membantu Burani untuk menemukan solusi. Iya. Baik-baik Pak,
sekarang saya boleh ya menyampaikan hasil observasi saya nih. Oke, silakan dengan senang hati. Iya, jadi tadi saya juga berdasarkan yang tadi saya amati gitu, saya juga sudah melihat Bapak sudah hadir penuh gitu ya, dengan melihat proyek fokus, kemudian mendengarkan dengan seksama dengan baik gitu. Kemudian Bapak juga sudah menjalankan tahapan Tirta mulai dari tujuan sampai tanggung jawab, Bapak juga lakukan semua. Kemudian timbul di situ juga pertanyaan-pertanyaan bobot, akhirnya berkembang dan berani akhirnya bisa mengeluarkan semua ide-idenya yang akan menjadi solusi juga buat permasalahan itu. Alhamdulillah bagus Pak, dan saya harap ini bisa dipertahankan dan ke depannya mungkin Bapak akan melakukan apa nih dari yang sudah pengetahuan yang dari coaching ini Bapak sudah lakukan, kira-kira untuk guru-guru lain atau untuk sekolah Bapak apa yang mau Bapak lakukan? Yang pertama, untuk rekan-rekan sejawat saya di sekolah, saya akan membantu mereka untuk melakukan coaching. Tetapi sebelumnya itu saya juga harus menyampaikan kepada pimpinan, kepala sekolah, supaya coaching ini perlu disosialisasikan kepada rekan-rekan sejawat, bagaimana supaya mengatasi atau menemukan solusi supaya anak-anak bisa keluar dari persoalannya. Jadi juga bisa diterapkan di anak-anak ini. Bisa diterapkan kan, jadi untuk rekan sejawat dan juga untuk anak-anak. Berarti Bapak akan lakukan apa nih? Ya semua juga bisa terimbas gitu ya? Iya. Bukan pengimbasan ya? Pengimbasan kepada rekan-rekan sejawat, dan dari situ kan kalau semua sudah punya persamaan persepsi ya, punya kesamaan visi misi, maka untuk ke anak-anak akan mudah. Terima kasih Pak Markus, dan sudah bagus sekali. Sama-sama, Bu. Rekan-rekan guru lain juga bisa belajar banyak coaching dan bisa merasakan juga manfaatnya ya, seperti masuk bisa membantu teman, mengurangi dan khususnya mudah-mudahan ini bisa menginspirasi juga buat teman-teman yang lain. Terima kasih Pak Markus. Oke, sama-sama Bu Hanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Ya. Terima kasih. Selamat sore. Sore.